Shalom, salam patunggilan, salam sehat. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk memuji memuliakan di pagi minggu yang indah ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada kebaktian minggu pagi ini kita memasuki ibadah perjamuan kudus pembangunan GKJW. Ini menggunakan tata ibadah khusus dari Majelis Agung. Dan ibadah pagi ini akan langsung dipimpin oleh Bapak Pendeta Walter Kalangi. Perlu disampaikan juga di sini bahwa nanti pada saat ucapan syukur pengumpulan persembahan dilakukan satu kali. Baik persembahan minggu dan persembahan syukur perjamuan kudus, jadi ada 2 amplop. Demikian jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita buka ibadah pagi ini dan jemaat dimohon untuk bangkit berdiri dan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 1 dan 2. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, katanya menang. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama memasuki ibadah minggu ini, yang dalam ibadah ini juga akan sekaligus kita lakukan perjamuan kudus dalam rangka hari pembangunan GKJW. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah ini. Dan di dalam hati kita masing-masing, baiklah kita ungkapkan pengakuan kita yang demikian. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan,
kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Allah Bapa kita di surga oleh karena kita diberi kesempatan untuk merayakan hari pembangunan GKJW. Hari kebangkitan kita sebagai gerejanya. Meski berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya menuju kemenangan sejati. Oleh sebab itulah Rasul Paulus bersaksi dalam 1 Korintus 10 ayat 13, demikian bunyinya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Mari kita sambut Bapak Ibu Saudara-saudara. Intro itu yang kita terima pada pagi ini, kita bersama-sama menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi KPJ 338 bait yang pertama dan kedua. Gereja pasasa baita ning tengah samudra, Kristus kang dadya panutan penering lampahnya, nadyan tan sepi bebaya ombak lan prahara, mesti tulus kasinedya kisih sampurna, angger tansah tansuwala mring sagung pangrenya, Tema sembodo widodo kalih sing rupeda, ayo isetya sedya karya aning sang pamarta ngantos salaminya. Gereja prasasat baita ning tengah samudra, Kristus kang dadya panutan penering lampahnya, samusa prahara nampu iman kudu kukuh, samusa pedut sumrambah ojo gampang sembah, nadyan ombak bilaeni ojo cilik ati, wit Kristus piyambak kang nganti mrek gereja lestari, ayo
prasedyo karya aning Sang Pamarto ngantos salam inyo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah Bapa kita. Pagi ini mari kita mengakui kesalahan dan dosa kita dan kita mohon pengampunan atas dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik yang senantiasa mengasihi, melindungi dan memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau senantiasa menyertai kami. Namun pagi ini Tuhan kami datang kepadamu dengan rasa malu kami di hadapan-Mu. Karena kami penuh dengan kesalahan dan dosa ya Bapa. Kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan setiap hari kami seringkali melakukan kesalahan kami Tuhan. Baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami telah bersalah di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena itu pagi ini Tuhan kami mohon belas kasih-Mu Bapa. Kasihanilah kami umat-Mu yang penuh dengan kesalahan dan dosa ini. Ampunilah kami dari kesalahan dan dosa-dosa kami. Angkatlah hidup kami dari lumpur dosa. Dan sucikanlah kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami layak untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mohon pengampunan atas dosa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang mengakui dosanya, ada ayat kesaksian firman Tuhan yang menyatakan kasih setia dan pertolongan Tuhan. Dalam Yesaya 53 ayat yang keempat dan kelima, saudara-saudara, ada firman Tuhan yang demikian. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesalahan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Dengan firman ini Bapak Ibu Saudara-saudara kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Tuhan mengasihi kita dan memerdekakan kita dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu mari kita sambut berita anugerah pengampunan dosa dari Tuhan dengan kita menyanyikan KPJ 351 ayat 1 dan 4. Kang tansah ngiring gesang marana Sang Kristus Gusti kula sinumba sugi. Kita tiang prajaya kang tansah nderek Gusti, Injil suci winartosno srana katresnan yekti, karaharjan lan kabrejan kang tansah ngiring
sinong basuki. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita akan membaca dari Injil Matius pasal 14. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang baik, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kalau saat ini Tuhan kami masih diberikan kesempatan untuk menerima sapaan firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan bersama-sama, kami mau menyerahkan setiap hati dan pikiran kami kepadamu ya Tuhan. Bila Tuhan tilik setiap hati dan pikiran kami Bapa, kuasailah ruang hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan tetap senantiasa tinggal di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Walter Kalangi, yang Kau pakai untuk memberitakan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Bila Tuhan sendiri yang mengurapi dan memberkati, sehingga setiap apa yang disampaikannya Tuhan, biarlah semuanya itu berasal daripada-Mu sendiri. Bersabdalah pada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang tentu juga mengasihi Tuhan. Bacaan kita yang kita baca ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus memberi makan 5.000 orang.
Ini tentu sudah sering kita dengar Bapak Ibu Saudara-saudara, dan mungkin kita sudah berkali-kali juga merenungkan firman ini. Bahkan saya ingat waktu saya masih BKA dulu, sekolah minggu, ada lagunya ini. 5 roti dan 2 ikan, Yesus bagikan, dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita coba untuk merenungkan kembali firman ini. Sesuai dengan hari ini kita merayakan Hari Pembangunan GKJW. Dalam bagian Alkitab yang kita baca, saudara-saudara, saya bacakan dimulai dengan kalimat begini. Setelah Yesus mendengar berita itu, berita apa itu Bapak Ibu Saudara-saudara? Yaitu berita bahwa Yohanes Pembaptis sudah mati. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita membaca ini. Jadi setelah Tuhan Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah mati dipancung oleh Herodes atas permintaan anaknya, saudara-saudara. Setelah mendengar itu, Yesus kemudian menyingkir ke tempat yang sunyi. Kadangkala kita mendapat kesan, wah ini Tuhan Yesus takut, lalu menyingkir ke tempat yang sepi. Sebenarnya tidak seperti itu. Saudara-saudara, kalau Yesus menyingkir bukan karena dia takut, tetapi ketika dia mendengar Yohanes Pembaptis sudah dibunuh, Tuhan Yesus memahami itu adalah pertanda bahwa sekarang eranya Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis adalah disampaikan dalam firman Tuhan, dinubuatkan dia adalah pembuka jalan. Pembuka jalan bagi masyarakat umat Tuhan untuk menemukan jalan pada kehidupan. Maka Yohanes berkata, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yohanes sudah mati, dibunuh oleh Herodes, Tuhan Yesus menyadari, maka fokus sekarang bukan lagi pada Yohanes, tapi pada dirinya. Dan Yesus mulai menyadari, bahwa dialah jalan menuju pada kehidupan. Maka kalau Tuhan Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi, itulah Tuhan Yesus ingin memfokuskan bahwa dialah sekarang jalan bagi umat Tuhan untuk meraih kehidupan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika Yesus berangkat dengan perahu menyingkir? Ketika dia sampai di seberang, orang banyak mengikutinya dan sudah menunggu Tuhan Yesus di situ. Dan ketika Tuhan Yesus turun dari perahu, apa yang dia lakukan? Dalam teks firman Tuhan yang kita baca ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Orang kalau sakit, Bapak Ibu Saudara-saudara merasa piye? Ya mungkin hidupku tidak lama lagi, apalagi kalau sakit parah. Maka Tuhan Yesus ketika dia sampai ke seberang, saudara-saudara, dia memberi jalan, dia sembuhkan supaya umat Tuhan itu dapat meneruskan kehidupan. Karena Yesus itu adalah jalan untuk kehidupan. Dialah yang akan memberikan kehidupan. Dan tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tidak hanya menjamin kehidupan umat orang yang percaya kepadanya dengan menyembuhkan mereka yang sakit dan bahkan memberi mereka makan. Tidak hanya sampai di situ, tapi Tuhan sebagai jalan untuk menuju keselamatan pada kehidupan sampai rela untuk mengorbankan dirinya di kayu salib, supaya kita, manusia, umat Tuhan, dapat memperoleh hidup di dunia ini dan juga hidup di dalam kerajaan surga. Supaya kita sejahtera selama kita di dunia ini, dan kita juga sejahtera nanti
di dalam kerajaan surga. Jalan untuk meraih semua itu, itulah Yesus. Maka dia tidak hanya memberi makan, maka dia tidak hanya menyembuhkan orang sakit supaya dapat tetap hidup, tapi dia juga mengorbankan dirinya supaya manusia dapat jalan menuju kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Yesus itu, saudara-saudara, dalam teks firman Tuhan yang kita baca ini, ketika sampai di seberang, dia tidak hanya menyembuhkan orang yang sakit, tapi ketika mulai malam, saudara-saudara, murid-muridnya berkata, Tuhan suruh mereka pergi supaya mereka membeli makanan. Tapi jawab Yesus, boten, kamu yang harus memberi mereka makan. Lah murid-murid mengatakan, yang ada ini loh cuma 5 roti dan 2 ikan, apa cukup untuk orang banyak? Diambillah 5 roti 2 ikan itu. Yesus menengadah ke langit, saudara-saudara, mengucap syukur, lalu kemudian membagikan roti itu, semua makan kenyang dan tersisa 12 bakul. Ini mau mengatakan, Bapak Ibu saudara-saudara, setiap orang yang setia kepada Tuhan, bayangkan saudara, Tuhan Yesus menyeberang, mereka lewat jalan darat karena bisa kelihatan, saudara-saudara, sudah ditunggu Tuhan Yesus. Mereka datang di tempat yang sunyi, jauh dari kampung dan desa yang mereka fokus umat Tuhan, hanya Gusti Yesus. Lalu Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan, tapi memberi mereka makan. Ini mau menunjukkan bahwa setiap orang yang setia nderek Gusti, saudara-saudara, pasti akan dipenuhi semua keperluannya pada waktunya. Tidak akan pernah, saudara-saudara, umat yang setia kepada Tuhan itu akan dibiarkan menderita kelaparan. Tapi Tuhan menjamin kehidupan orang-orang yang percaya dan setia kepadanya untuk meneruskan kehidupan. Karena dia adalah jalan menuju kehidupan. Itulah Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengingat Yesus jalan kehidupan yang rela bahkan sampai mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, ini juga menggambarkan tentang gereja. Gereja itu adalah sebuah perjalanan. Sama seperti orang banyak yang mengalami kesulitan dan macam-macam, yang mengalami penderitaan dan seterusnya. Tapi Tuhan akan tetap melindungi dan memberikan yang kita perlukan. Karena dialah roti hidup itu sendiri. Gereja kita GKJW, saudara-saudara, pernah mengalami masa sulit. Tahun-tahun sebelumnya, apalagi pada masa pendudukan Jepang, gereja kita hampir pecah menjadi 2 GKJW. 1 GKJW Majelis Agung, 1 RAT GKJW. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi Tuhan tetap menjaga keutuhan kita. Itulah GKJW. Maka setiap bulan Agustus dirayakan sebagai hari pembangunan GKJW. Karena pada bulan Agustus itulah, saudara-saudara, kita menyadari selaku GKJW bahwa kita adalah gereja milik Tuhan, bukan gereja milik siapa-siapa. Nah, untuk mengingat semua itu dan mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, diadakanlah perjamuan kudus. Ada roti dan anggur. Kenapa roti dan anggur? Sebagai sarana perjamuan. Saudara-saudara, karena dulu roti dan anggur itu adalah makanan sehari-hari. Bagi mereka yang di sana, di Timur Tengah, di zaman Tuhan Yesus. Sekarang kita bisa mengganti dengan nasi, dengan yang lain. Tapi makna dulu roti dan anggur itu bahwa mau menyampaikan makna bahwa Tuhan akan present, hadir di tengah hidup keseharian kita.
Dengan kita makan roti dan minum anggur perjamuan Bapak Ibu, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita setiap hari ketika kita menjalani hidup kita ini. Oleh karena itu saudara-saudara, perjamuan itu bukan hanya perjamuan soal saya makan roti dan minum anggur. Tapi perjamuan itu juga berarti keterbukaan kita terhadap penyertaan, pertolongan Tuhan di jalan hidup kita yang mengikuti Yesus sampai akhir zaman. Saudara-saudara, karena itu mari kita terlibat dalam perjamuan. Karena perjamuan itu adalah tanda Tuhan hadir dalam keseharian hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terakhir yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu, saudara-saudara, ada berapa bakul yang tersisa? Kita sepakat 12 bakul penuh. Pertanyaannya, nah ini, kenapa kok harus tersisa 12 bakul? Apakah ini pertanda kalau Tuhan memberi itu pasti berlebih-lebih? Monggo saja kalau kita mau mentafsirkan begitu. Tapi 12 bakul ini saudara-saudara mau menggambarkan, ini loh masih ada. Nah, kurang lebih begitu. Maka siapapun yang mau makan, yang mau datang, yang mau masuk ke dalam persekutuan umat Tuhan itu, ini loh masih tersedia. Masih ada. Ini sebagai tanda bahwa gereja kita sebagai umat Tuhan itu harus menjadi gereja yang terbuka. Kita tidak bisa tertutup iki weku, dueku dan serboten. Kita harus terbuka bagi siapapun. Karena ada 12 bakul yang disediakan Tuhan bagi orang lain siapapun. Untuk masuk, untuk dapat menikmati kehidupan itu sendiri. Maka di hari pembangunan GKJW ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang kita tandai dengan perjamuan kudus, kita dipanggil menjadi gereja yang terbuka. Bagi gereja yang bersedia untuk peduli pada orang lain. Bagi gereja yang mau menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita sudah diberkati. Selamat hari pembangunan GKJW Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita tetap setia derek Gusti. Apapun yang terjadi, apapun yang ada di depan kita. Karena Tuhan menjamin hidup kita. Dia tidak hanya menyembuhkan, dia juga memberi makan. Ini berarti Tuhan itulah jalan bagi kita untuk meraih kehidupan. Dan yang kedua, mari kita selaku gerejanya tetap menjadi gereja yang terbuka. Menjadi gereja Kristen Jawi Wetan yang mandiri dan menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kini kami mengerti Tuhan, Engkaulah jalan menuju pada kehidupan. Engkau menjamin kehidupan kami tidak hanya di dunia ini, tapi juga menjamin kehidupan kami di dalam kerajaan surga. Ajarilah kami Tuhan untuk tetap setia mengikut Engkau apapun yang harus kami alami. Karena sungguh Engkaulah kehidupan itu sendiri. Dan mampukan kami menjadi gereja-Mu yang terbuka, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menyambut firman Tuhan itu tadi, kita nyanyikan Kidung Jemaat 256 ayat 1 dan 2.
bersatu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolong, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan, bintang memuji-muji memenuhi semesta. Bulan, bintang memuji-muji memenuhi semesta. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita perbarui iman percaya kita kepada Tuhan dengan menempelkan tangan kanan kita ke dada kiri, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sidang Majelis Agung pertama Pasca kemerdekaan bangsa kita pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 1946, Gereja Kristen Jawi Wetan dimampukan kembali oleh Allah untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya. Setelah melalui batu ujian yang berat di masa penjajahan, memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur ini ternyata tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih mereka, baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudara, patutlah disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali Gereja Kristen Jawi Wetan dan membimbing perjalanan gerejanya menuju kematangan dan kedewasaan sampai saat ini. Maka sekarang marilah kita ungkapkan syukur kita dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Karena Kristus telah berkenan membangun kembali GKJW selaku organisme, yaitu sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun kembali GKJW selaku organisasi yang melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah Majelis Agung GKJW. Hanya melalui kesetiaan, jemaat-jemaat se-GKJW ditata kembali, baik dalam persekutuan maupun dalam organisasinya. Itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kenapa kita mensyukuri di bulan Agustus ini sebagai hari pembangunan GKJW. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 412 ayatnya yang pertama.
Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui hari pembangunan GKJW. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 35, ayatnya yang pertama, sambil kita hayati pujian ini, kata-katanya sebagai pengakuan dosa kita. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa sebelum kita menerima roti dan anggur yang disiapkan. Mari kita berdoa. Ya Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Berkatilah roti dan anggur yang tersedia di atas meja ini. Sucikanlah ya Tuhan, agar jika dimakan dan diminum oleh umat-Mu, biarlah roti dan anggur ini dapat mendatangkan kekuatan iman percaya umat-Mu, sekaligus juga memberikan kesehatan bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon biarlah Engkau yang memberkati roti dan anggur ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama-sama dengan para murid, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid-muridnya sambil bersabda, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Amin. Terimalah. 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 Saudara-saudara, sebelum kita makan roti ini, jemaat diberi kesempatan untuk berdoa.
Amin. Semuanya telah tersedia, maka sekarang makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus telah terkoyak-koyak, tercabik-cabik di atas kayu salib, hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Makanlah roti itu sambil kita mengingat penderitaan Tuhan Yesus, dan sambil kita mengharapkan keselamatan kita ketika Tuhan datang kedua kalinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah makan roti bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur ke dalam cawan itu, lalu memberikan kepada murid-muridnya sambil bersabda, "Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah. Terimalah. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Semuanya telah tersedia, maka sekarang minumlah." Ingatlah dan percayalah, saudara-saudara, bahwa tubuh darah Tuhan Yesus telah menetes meleleh di atas kayu salib, hanya untuk mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Minumlah anggur itu sambil kita mengingat penderitaan Tuhan Yesus, dan sambil kita mengharapkan keselamatan kita ketika Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. "Aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Galatia pasal 2 ayat 20. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 439, sambil kita juga menghaturkan persembahan syukur kita. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 439.
putus asa dan letih lesu. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa, sekaligus kita naikkan doa syafaat kita. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh menerima makanan rohani berupa roti dan anggur perjamuan. Terima kasih Bapa, dan biarlah semua itu membawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Biarlah roti dan anggur itu menumbuhkan semangat baru bagi kami untuk mengikut Engkau Tuhan, dan juga untuk tetap setia kepadamu. Biarlah roti dan anggur itu Tuhan menguatkan iman percaya kami, dan kami boleh menjadi satu dengan semua karya Kristus, satu dalam kematian Kristus, satu dalam kebangkitan Kristus, dan biarlah kelak nanti Tuhan kami dapat hidup menjadi satu bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan surga. Namun kehidupan umat-Mu yang masih di dunia ini Bapa, kehidupan kami semua, berkatilah ya Tuhan. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan, jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Limpahkanlah berkat dan rezeki bagi umat-Mu, dan jauhkan kehidupan kami dari ancaman virus corona Tuhan. Biarlah Engkau yang melindungi kami dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu. Kami serahkan semua usaha dan pekerjaan umat-Mu Tuhan. Kami mohon Kau berkati, biarlah berhasil karena kasih-Mu, dan dapat merasakan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang dalam keadaan kelemahan tubuh karena sakit. Kami mohon Tuhan tilik keberadaan mereka, baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang terbaring di rumah mereka masing-masing. Kami mengucap syukur karena hamba-hamba-Mu, baik Pak Sutopo, Pak Teo, Bu Teo, Lenia boleh kembali ke rumah. Terima kasih Tuhan. Engkau pula yang menyempurnakan kesehatan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Kami teringat umat-Mu yang ada di Menganti Tuhan, yang sedang berduka cita, khususnya keluarga almarhum Bapak Andreas Komala dan Bapak keluarga almarhum Bapak Joko Pramono. Kami mohon Bapak, Engkau kiranya menguatkan mereka semua. Engkau kiranya memberi semangat untuk meneruskan kehidupan. Dan biarlah Engkau yang memberkati kehidupan mereka semua. Biarlah hari esok mereka adalah penuh dengan keceriaan karena kuasa, kasih, dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di Menganti yang berusaha untuk memperoleh tempat untuk membangun gereja lebih baik. Kami mohon Engkau yang memenuhi semuanya. Harapan untuk membeli tanah yang ada di belakang gereja, biarlah itu terwujud karena kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di Induk di sini Tuhan, GKCW Babatan. Dalam rangka untuk pengembangan renovasi gereja, kami mohon Tuhan juga berkati. Panitia Tuhan, Kau beri hikmat dan kebijaksanaan agar dapat menyelesaikan rencana ini. Kami mohon restu-Mu Tuhan, berikan jalan keluar dalam setiap hal. Kami hanya mohon pertolongan-Mu dan cukupilah segala keperluan pembiayaannya. Semua biarlah terwujud karena kehendak-Mu, sehingga kami boleh memiliki tempat parkir di gereja ini Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk umat-Mu yang lanjut usia, beri kekuatan, kesehatan, biarlah dapat menikmati hari tua dengan penuh damai sejahtera. Berkati anak-anak jemaat-Mu, Engkau kira menyertai dalam pendidikan, walaupun dilakukan daring, Tuhan kira menyertai. Biarlah mereka dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Yang berusaha untuk mencari pekerjaan, Tuhan kiranya Engkau yang menyediakan semuanya sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Kami serahkan bangsa negara kami mohon Tuhan Engkau kiranya memberkati kehidupan bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, bijaksanakanlah pemerintah kami agar dapat mengatasi virus ini dengan baik Bapa, dan bangsa kami boleh keluar dari ancaman virus ini. Dan kembali biarlah semua menjadi normal kembali, sehingga kami boleh membangun perekonomian kami lebih baik lagi Tuhan. Bijaksanakan pemerintah kami untuk dapat menghadapi semua ini dengan baik, dan pakailah pemerintah kami sebagai sarana kasih-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami kepadamu. Gereja Kristen Jawi Wetan yang memperingati hari pembangunan GKJW, biarlah Engkau menyertai mulai dari jemaat sampai majelis agung. Biarlah semuanya ada di dalam tangan-Mu, dapat berkembang, mandiri, dan menjadi berkat. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami naikkan semua ini Bapa kepadamu dengan iman dan percaya kami atas semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Terkhususnya kami serahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kami mohon Tuhan Kau berkati persembahan kami, dan Kau sucikan persembahan kami Bapa. Biarlah itu boleh harum di hadapan-Mu dan boleh dipakai untuk pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah gereja-Mu. Semua ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita akhiri, kita tutup ibadah ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk berdiri. Jemaat yang dikasih Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Jalanilah hidup ini bersama dengan Tuhan, karena Tuhanlah jalan kehidupan kita di dunia ini. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara-saudara.
Kita tutup ibadah ini dengan Kidung Jemaat 440 ayat yang pertama. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah Minggu pagi ini, sekaligus ibadah Perjamuan Kudus Hari Pembangunan GKJW tanggal 2 Agustus 2020. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, makan sehat, dan berolahraga. Salam Patunggilan, Gusti memberkati. Amin.